Pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer Liga 1 putaran kedua akhirnya mulai menunjukkan keseriusannya. Setelah sebelumnya resmi memperkenalkan Bernardo Tavares sebagai pelatih anyar, manajemen Bajul Ijo kembali membuat gebrakan dengan meresmikan dua pemain asing terbaru yang diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan penting bagi tim. Langkah ini menegaskan ambisi Persebaya untuk terus bersaing di papan atas dan menjaga konsistensi performa di sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Kehadiran dua pemain asing anyar tersebut bukan sekadar untuk menambah kuantitas skuad, melainkan menjadi solusi atas kebutuhan tim yang dinilai masih memiliki celah di beberapa sektor. Dengan persaingan Liga 1 yang semakin ketat, Persebaya membutuhkan pemain dengan pengalaman, kualitas teknik, serta mental bertanding yang kuat agar mampu tampil stabil dalam laga-laga krusial. Manajemen dan tim pelatih pun bergerak cepat agar proses adaptasi para pemain baru ini bisa berjalan maksimal. Menariknya, dua pemain asing ini datang dengan latar belakang karir yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi permainan Persebaya. Dukungan penuh dari Bonek dan Bonita tentu menjadi energi tambahan agar para pemain anyar ini bisa segera menyatu dengan filosofi permainan tim. Lalu, siapa sebenarnya dua pemain asing terbaru Persebaya Surabaya tersebut? Apa saja kelebihan, posisi bermain, serta rekam jejak karir mereka sebelum merapat ke Surabaya? Semua akan kami bahas secara lengkap dan menarik dalam ulasan Raftel Sport. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Persebaya Surabaya di bursa transfer Liga 1 putaran kedua. 1. Jefferson. Jefferson resmi diperkenalkan sebagai pemain asing terbaru Persebaya Surabaya untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 Indonesia putaran kedua. Kehadirannya menjadi sinyal kuat bahwa Bajul Ijo serius memperkuat sektor pertahanan, khususnya di sisi kiri yang membutuhkan tambahan kedalaman dan kualitas. Pemain berkebangsaan Brasil ini diharapkan mampu memberikan stabilitas sekaligus variasi permainan dari lini belakang. Bek kiri berusia 29 tahun tersebut didatangkan Persebaya dari klub Brasil, Operário PR, dengan status bebas transfer. Dengan nilai pasar yang mencapai 4,35 miliar rupiah, Jefferson dinilai sebagai rekrutan berpengalaman yang berada di usia matang sebagai pesepak bola profesional. Pengalamannya berkompetisi di Liga Brasil menjadi modal penting untuk menghadapi kerasnya duel dan tempo tinggi Liga 1 Indonesia. Selama memperkuat Operário PR di berbagai ajang kompetisi, Jefferson mencatatkan 8 penampilan resmi. Meski jumlah caps tersebut tidak terlalu banyak, kemampuan bertahan, disiplin posisi, serta kontribusinya dalam membantu serangan dari sisi sayap menjadi keunggulan yang patut diperhitungkan. Karakter bermain Jefferson yang agresif namun tetap terukur diyakini cocok dengan kebutuhan Persebaya. Dengan bergabungnya Jefferson, persaingan di posisi bek kiri Persebaya Surabaya dipastikan semakin ketat. Kehadirannya tidak hanya menambah opsi rotasi pemain, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan demi mewujudkan target meraih hasil maksimal di putaran kedua Liga 1. 2. Bruno Paraiba. Bruno Paraiba resmi diperkenalkan sebagai pemain asing terbaru Persebaya Surabaya untuk menyongsong Liga 1 Indonesia putaran kedua. Perekrutan gelandang asal Brasil ini menunjukkan fokus Persebaya dalam memperkuat lini tengah, sektor vital yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan permainan antara bertahan dan menyerang. Kehadiran Bruno diharapkan mampu menjadi motor permainan Bajul Ijo di sisa musim kompetisi. Gelandang tengah berusia 31 tahun tersebut didatangkan dari Cheonan City, klub asal Liga Korea Selatan, dengan status bebas transfer. Dengan nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, Bruno Paraiba dikenal sebagai pemain berpengalaman yang memiliki visi bermain baik, akurasi umpan yang solid, serta kemampuan membaca permainan. Pengalamannya bermain di kompetisi Korea Selatan yang mengedepankan disiplin dan tempo cepat menjadi modal penting untuk beradaptasi di Liga 1. Selama memperkuat Cheonan City di semua kompetisi, Bruno Paraiba mencatatkan 16 penampilan dengan kontribusi impresif berupa 5 gol dan 1 assist. Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia bukan hanya berperan sebagai pengatur ritme permainan, tetapi juga memiliki ancaman nyata ke gawang lawan melalui tembakan jarak jauh maupun pergerakan tanpa bola. Dengan bergabungnya Bruno Paraiba, lini tengah Persebaya Surabaya dipastikan semakin kompetitif. Perannya akan sangat krusial dalam menjaga stabilitas permainan, membantu transisi cepat, serta mendukung produktivitas lini serang demi membawa Persebaya bersaing di papan atas Liga 1. Kehadiran dua pemain asing terbaru, Jefferson dan Bruno Paraiba, menjadi penanda penting arah dan ambisi Persebaya Surabaya dalam menatap putaran kedua Liga 1 Indonesia. Setelah melalui putaran pertama dengan berbagai dinamika,
manajemen Bajul Ijo tampak tidak ingin hanya menjadi penggembira dalam persaingan papan atas. Langkah mendatangkan pemain asing berpengalaman menunjukkan bahwa Persebaya ingin meningkatkan kualitas tim secara menyeluruh, baik dari sisi pertahanan maupun penguasaan lini tengah. Jefferson hadir sebagai solusi di sektor bek kiri, posisi yang menuntut konsistensi, disiplin, serta kontribusi dua arah. Sebagai pemain asal Brasil dengan pengalaman bermain di kompetisi negaranya, Jefferson membawa karakter permainan yang agresif namun tetap terorganisir. Dalam sepak bola modern, bek sayap bukan lagi sekadar bertahan, melainkan juga menjadi bagian penting dalam membangun serangan. Dengan kemampuan overlap dan menjaga lebar lapangan, Jefferson diharapkan mampu memberikan variasi serangan sekaligus memperkuat pertahanan sisi kiri Persebaya. Sementara itu, Bruno Paraiba hadir untuk menjawab kebutuhan Persebaya akan gelandang tengah yang mampu mengatur tempo permainan. Pengalamannya di Liga Korea Selatan menjadikan Bruno sebagai pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi dan kedisiplinan taktik. Catatan 5 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan bersama Cheonan City membuktikan bahwa ia bukan sekadar gelandang penghubung, tetapi juga memiliki naluri menyerang yang baik. Kemampuan ini tentu sangat dibutuhkan Persebaya untuk membuka pertahanan lawan yang kerap bermain rapat. Kombinasi Jefferson dan Bruno Paraiba juga menunjukkan bahwa perekrutan pemain asing Persebaya kali ini dilakukan dengan perhitungan matang. Keduanya berada di usia ideal, tidak terlalu muda namun juga belum memasuki fase penurunan performa. Faktor pengalaman menjadi nilai tambah, terutama dalam menghadapi tekanan pertandingan penting dan target tinggi yang selalu melekat pada klub sebesar Persebaya Surabaya. Selain kualitas teknis, aspek mental dan kepemimpinan juga menjadi harapan besar dari dua pemain asing ini. Sebagai pemain yang telah lama berkiprah di luar Indonesia, Jefferson dan Bruno diharapkan mampu membawa aura profesionalisme di dalam skuad. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi performa tim, terutama ketika menghadapi jadwal padat dan persaingan yang semakin ketat di putaran kedua Liga 1. Tak kalah penting, kedatangan dua pemain asing ini juga akan memicu persaingan sehat di dalam tim. Setiap pemain akan terdorong untuk menunjukkan performa terbaik demi mendapatkan tempat di starting 11. Situasi ini tentu menguntungkan Persebaya, karena kedalaman skuad yang kuat menjadi kunci utama untuk bertahan di jalur persaingan papan atas hingga akhir musim. Namun demikian, proses adaptasi tetap menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan kultur sepak bola, cuaca, hingga karakter permainan Liga 1 Indonesia menuntut Jefferson dan Bruno Paraiba untuk cepat menyesuaikan diri. Dukungan dari tim pelatih, rekan setim, serta atmosfer luar biasa dari Bonek dan Bonita akan menjadi faktor penting agar adaptasi tersebut berjalan lancar. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, bukan tidak mungkin keduanya langsung memberikan dampak signifikan dalam beberapa pertandingan awal. Secara keseluruhan, langkah Persebaya Surabaya di bursa transfer putaran kedua patut diapresiasi. Dengan mendatangkan Jefferson dan Bruno Paraiba, Bajul Ijo menunjukkan keseriusan untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Target untuk finish di papan atas, bahkan bersaing memperebutkan gelar, kini terasa semakin realistis dengan komposisi pemain yang lebih seimbang. Kini, harapan besar tertuju pada bagaimana kedua pemain asing ini mampu menerjemahkan kualitas dan pengalaman mereka ke dalam performa nyata di atas lapangan. Apakah Jefferson mampu menjadi tembok kokoh di sisi kiri pertahanan? Mampukah Bruno Paraiba menjadi pengatur ritme sekaligus pembeda di lini tengah? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan segera kita saksikan di putaran kedua Liga 1 Indonesia. Bagi Bonek dan Bonita, dukungan penuh tentu menjadi elemen yang tak terpisahkan. Dengan kebersamaan antara tim, manajemen, dan supporter, Persebaya Surabaya memiliki modal kuat untuk melangkah lebih jauh. Putaran kedua Liga 1 bukan hanya soal persaingan, tetapi juga tentang pembuktian bahwa Persebaya layak kembali menjadi kekuatan utama sepak bola Indonesia. Dan dengan hadirnya Jefferson serta Bruno Paraiba, harapan itu kini semakin nyata.